ada studi tentang tokoh-tokoh dalam sejarah negara demokrasi modern menggunakan paksaan dengan beberapa cara. Marger pada tahun 1987 menyamakan paksaan dengan kekerasan yang didasarkan pada ancaman atau penerapan hukum untuk memperoleh kepatuhan. Berikut kekuasaan, konsep kunci dalam sosiologi politik. Karya Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan dan pemilik modal mewakili kekuasaan masyarakat. Menurut Marx, hubungan antara pekerja dan kepentingan kelas adalah sumber terasingnya individu. Tidak hanya mengejar kepentingan pribadi tetapi juga mengasingkan individu satu sama lain. Sedangkan Weber menempatkan kekuasaan dalam berbagai ruang sosial, termasuk dalam konteks ekonomi dan non-ekonomi. Untuk Weber, kekuasaan berakar pada sistem sosial formal seperti organisasi atau birokrasi, serta dalam institusi sosial. Weber berbeda pendapat dengan Marx karena Weber berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang hubungan ekonomi, tetapi lebih merupakan fungsi dari pola sosial, budaya, dan organisasi sosial. Sosiologi politik dengan demikian dalam orientasi yang paling mendasar berfokus pada dua elemen, yaitu kekuasaan dan konflik. Menurut Koser, berbagai topik studi sosiologi politik meliputi: yang pertama, perhatian kepada negara dan institusi; kedua, organisasi kekuasaan; ketiga, persaingan dan ketertiban antar kelompok; dan yang keempat, perkembangan asosiasi politik. Pendekatan ini kontras dengan karya ilmu politik yang biasanya berfokus pada sifat negara dan berbagai manifestasinya. Berikut otoritas dan kekuatan legitimasi. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan rasa legitimasi dan kepatuhan atau tugas. Weber menulis secara luas tentang sifat otoritas dalam masyarakat industri. Secara khusus berfokus pada otoritas yang datang dari individu dan kantor dalam organisasi berskala besar untuk struktur interaksi berdasarkan hukum dan prosedur. Berikut adalah 3 jenis otoritas menurut Weber. Yang pertama, otoritas karismatik. Otoritas ini berasal dari kepribadian atau karakter pemimpin. Yang kedua, otoritas tradisional. Otoritas ini memperoleh legitimasi melalui adat dan tradisi. Dan yang ketiga, otoritas hukum rasional. Otoritas ini didasarkan pada aturan yang bersifat mengatur. Elit klasik dan kontemporer atau pendekatan manajerial. Kontribusi utama Weber kepada kaum elit kerangka kerja manajerial dalam sosiologi politik adalah organisasi dan birokrasi yang rumit dalam jantung masyarakat. Ini adalah instrumen kekuasaan terutama dalam industri. Dan kata lain, Weber mengajarkan kita bahwa birokrasi adalah sistem sosial. Pluralis. Pendekatan pluralis pada studi politik dan masyarakat didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan dihormati di seluruh masyarakat, di antara pluralis pusat dan pluralis kekuasaan. Kritik teori pluralis. Yang pertama, banyak penelitian yang dilakukan untuk membangun kerangka pluralis yang didasarkan pada masyarakat demokratis. Yang kedua, penekanan pada kelompok mengasumsikan bahwa individu berpartisipasi dalam proses politik. Dan ketiga, perpecahan sosial dapat menciptakan polarisasi dan bukan konsensus nilai-nilai. Teori kelas kritis dan kekuatan dalam masyarakat. Penelitian tentang feminisme, rasisme, dan kewarganegaraan serta sifat dominasi kelas atas dan kekuasaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai ekstensi dari apa yang kemudian dikenal sebagai teori kelas kritis. T.H. Marshall pada tahun 1950 mengeksplorasi bagaimana kehidupan politik modern mengubah sifat masyarakat. Ia berpendapat bahwa
evolusi kapitalisme mengubah definisi kewarganegaraan. T. Marshall mengkonseptualisasikan kewarganegaraan sebagai hak hukum dan politik yang akan tumbuh dari kepentingan kelas dan ekonomi. Sekian dari video saya, terima kasih.